Cek. Halo Sobat Nime, kita gas lagi dah Shilang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan ini masih translate Cina juga. Dan tolong dimaklumi aja jika misalnya ada salah-salah translate. Oke, yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shilang dia pun dilempar dan dihembaskan oleh Kaisar dan juga para penjaga ketika Shilang mulai ikut campur ke dalam urusan keluarga dari Kaisar, ingin meminta kepada Kaisar membuat pangeran kelima setidaknya diperlakukan adil oleh Kaisar. Dan selain itu juga di sini Shilang dia juga tahu kalau saat ini dia telah mengutus Patua Li si Raja Pedang untuk menyelesaikan tugas yang telah dia berikan di Kabupaten Lang. Tapi nggak tahu apakah itu semua berjalan dengan lancar ataupun tidak. Sedangkan di sisi lainnya, di kediaman ataupun di Kabupaten Lang ternyata benar saat ini terdapat sekelompok orang yang sedang bekerja untuk memberikan makan kepada kuda-kuda yang ada di sekitaran tempat ini. Dan salah satu pekerja yang menyiapkan makan adalah Pak Tua ini yang merupakan Raja Pedang. Dan Pak Tua ini dia ada di tempat ini karena dia ditugaskan oleh Shilang untuk membalas budi, di mana dia harus menyingkirkan orang yang jahat, siapa lagi jika bukan Sunan. Karena Shilang tahu kalau Sunan pasti akan kembali pulang ke wilayahnya. Dan untuk orang tua ini dia nggak tahu apakah dia bisa melakukannya ataupun tidak, karena dia hanyalah rakyat biasa, walaupun dia adalah orang yang sangat amat ahli dalam hal seni bela diri. Sedangkan di sisi lainnya saat ini untuk Sunan dan juga kelompoknya, mereka melewati sebuah kota Lang, kota di mana Raja Pedang itu berada. Namun di sini setelah mereka melakukan perjalanan yang cukup jauh, di sini mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, walaupun mereka juga tahu kalau akan sangat amat berbahaya jika mereka terlalu lama-lama beristirahat. Dan untuk Sunan dia meminta kepada pasukannya untuk tidak makan dan juga minum dari kota ini, tapi makan dan juga minum dari pembekalan yang mereka bawa, ujar dari Sunan. Dan untuk Sunan dia juga tahu kalau saat ini Shilang meskipun rencananya telah diganggu oleh Shilang, tapi dia yakin dengan semua rencana yang telah dia siapkan semua akan berjalan dengan lancar dan dia akan bergabung dengan kerajaan Qian. Dengan begitu maka semuanya akan baik-baik saja. Dan di sini dia juga mendapatkan sebuah informasi kalau Kaisar sepertinya tidak marah dengan apa yang telah dia lakukan, atau lebih tepatnya tidak bisa marah, yang membuat Sunan dia pun tahu kalau Kaisar pasti saat ini sangat amat kesal, tapi dia hanya akan bisa berpura-pura sedang tidak terjadi apa-apa, yang membuat Sunan dia tahu ketika waktunya telah tiba maka pasukan Qian mereka akan datang, kerajaan Qian akan datang menyerang. Dan Kaisar, kau pasti akan menyerahkan Shilang kepada diriku secara pribadi tanpa aku memintanya, ujar dari Sunan. Dan kini beberapa saat kemudian Sunan dan juga kelompoknya mereka pun beristirahat di kota ini. Walaupun memang saat ini mereka hanya makan dan juga minum dari pembekalan yang memang mereka telah bawa. Dan untuk Sunan ketika dia saat ini ada di tengah-tengah kota, dia menyadari ada yang janggal aneh dengan tempat ini, membuatnya pun merasakan insting alam bawah sadarnya tahu kalau ada yang gak beres. Dia merasa ada sebuah ancaman, tapi ketika dia mencoba untuk dapat melihat ke area sekitar, dia pun melihat kalau semuanya berjalan dengan normal. Namun instingnya mengatakan kalau ada yang gak beres dengan ini semua, pikir dari Sunan. Dan ketika Sunan dia melihat, memperhatikan lebih detail lagi, barulah dia menyadari ada sosok pria yang mencurigakan, yang membuat Sunan dia pun meminta kepada seluruh pasukannya untuk segera menyingkirkan pria itu, ujar dari Sunan, yang membuat kini para pasukannya pun langsung mengincar Patua Li. Dan untuk Patua Li dia pun langsung mengambil pedang miliknya dan dia langsung melakukan sebuah inisiasi menyingkirkan semua orang-orang yang ada di dekatnya yang mengincar dirinya. Dan untuk Patua Li dia juga langsung setelah menyingkirkan orang-orang itu langsung mengincar Sunan yang ada di depan sana, yang membuat di sini Sunan dia pun tahu kalau ini terlalu mengerikan dan dia juga tahu kalau nggak bisa kabur maka hadapi saja, pikir dari dirinya, yang membuat kini dia langsung putar balik dan dia mengincar orang tua yang memang saat ini mengincar dirinya pula. Dan kini terjadi sebuah jual beli serangan di antara mereka berdua yang tentunya membuat Sunan dia pun kesal dengan ini semua. Dan dia ketika melihat lebih detail dia pun tahu kalau ternyata pria tua itu adalah
Li Qianqiu yang merupakan si Raja Pedang. Dan di sini mereka berdua pun langsung jual beli serangan. Dan untuk Sunan, dia pun melepaskan serangan yang sangat amat kuat yang memang masih dapat ditahan oleh Raja Pedang, tapi tidak dengan pedang yang dia miliki. Terlalu lemah karena berasal dari pedang biasa, dapat dipatahkan dengan cukup mudah. Tapi walaupun dia tidak menggunakan pedang, hanya menggunakan sebatang kayu kecil cukup bagi dirinya untuk dapat memberikan sebuah tekanan kepada Sunan. Tapi sayangnya itu tidak cukup untuk dapat membuat Sunan langsung meningsoi. Cukup untuk dapat menekan Sunan dan dia pun kehilangan tongkat kayu terakhir miliknya. Dan di sini dia juga tahu kalau ini akan sangat sulit karena saat ini para pasukan lainnya pun datang mencoba untuk dapat melindungi Sunan. Dan di sini Patua Li dia pun langsung memutuskan untuk kabur setelah dia gagal menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Shenlang. Tapi untuk pasukan Sunan, ketika melihat Patua Li telah melarikan diri, di sini Sunan mencoba untuk sudah biarkan saja, ucap dari Sunan. Tapi di sini Sunan dia pun meminta kembali untuk melanjutkan perjalanan. Dan di dalam perjalanan di sini Sunan dia juga merasakan betapa mengerikannya orang tua itu. Dia juga mendapatkan luka dalam. Tapi untung saja aku menggunakan energi internalku. Jika tidak, semua akan berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Ucap dari Sunan yang memang menyadari betapa mengerikannya orang tua itu. Padahal cuma pakai batang kayu. Waduh. Sedangkan untuk orang tua ini, dia pun merasa gagal. Dia meratapi kegagalannya setelah dia gagal menjalankan tugas yang diberikan oleh Shenlang. Dan dia merasa kalau dia adalah orang yang tidak berguna. Dia benar-benar kalau dia enggak berguna. Ucap dari orang tua itu. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Sunan pada akhirnya dia telah kembali pulang ke istana, tempat di mana keluarga Su berada. Dan dia juga mengirimkan sebuah pesan kalau saat ini pesan itu bertulis kalau dirinya sedang tidak baik-baik saja, kondisinya sakit, sudah tua, jadi dia pulang kembali ke mansionnya, enggak lagi di ibu kota. Dan untuk Kaisar, dia pun mendapatkan pesan ini, dia pun agak sedikit kesal, tapi dia masih berpura-pura kalau apa yang terjadi semalam itu bukanlah ulah dari Sunan. Dan utusan dari Sunan dia juga mengatakan kalau saat ini Sunan telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari surat itu. Ucap dari utusan yang memang hal itu dapat diterima juga oleh Kaisar. Tapi 2 jam setelah Sunan dia mengundurkan diri secara resmi, di sini Kaisar pun mencabut semua hak-hak istimewa yang dimiliki oleh keluarga Su yang ada di ibu kota, di mana Kaisar juga mengutus Kasim tua untuk dapat menyingkirkan, menangkap orang-orang yang bersalah yang berasal dari keluarga Su yang selama ini nggak bisa disentuh. Kini mulailah ditangkap satu persatu dan mereka juga langsung dihukum karena mereka telah melakukan sebuah dosa yang sangat amat mengerikan selama beberapa waktu selama Sunan masih berkuasa. Dan setelahnya Kaisar dia pun langsung kembali memanggil 2 pejabat lainnya lagi. Siapa lagi jika bukan Shenlang dan juga Zhang Choi. Di mana Kaisar dia mengatakan kalau dia akan pergi ke garis depan. Dan di sini Kaisar dia menjelaskan kalau dia memanggil mereka berdua karena aku ingin menyerahkan urusan yang ada di provinsi Tianxing kepada kalian berdua. Apakah kalian bisa melakukannya dan membuatku tetap aman? Ujar dari Kaisar yang tentunya membuat kedua orang tua ini, ya Zhang Choi dan juga Shenlang, mereka pun menerima tugas yang diberikan oleh Kaisar. Tapi untuk Kaisar dia agak sedikit agak nggak percaya juga dengan Shenlang, mengingat temperamen yang dimiliki oleh Shenlang. Walaupun dia nggak melakukannya dengan tangannya sendiri, tapi otaknya terlalu mengerikan hingga membuat Kaisar harus membawa Zhang Choi bersama dengan Shenlang agar bisa mengendalikan Shenlang. Setidaknya Zhang Choi dia lebih dewasa dan lebih tenang, pikir dari Kaisar. Dan di sini untuk Kaisar dia juga mengatakan kepada mereka berdua kalau mereka memiliki sebuah tugas. Zhang Choi, kau memiliki satu tugas dan tugasmu adalah menstabilkan keluarga Su dan setidaknya mencegah mereka melakukan sebuah pemberontakan secara terbuka sampai situasi perang yang ada di utara menjadi jelas. Nggak peduli apa yang akan kau gunakan, kau akan melakukan apapun itu terserah selama kau bisa menahan keluarga Su untuk tidak melakukan pemberontakan, ucap dari Kaisar. Dan untuk Zhang Choi dia pun menerima itu semua. Namun di sini Kaisar dia juga mengatakan jika saja keluarga Su melakukan sebuah pemberontakan di kota yang akan didatangi oleh Zhang Choi, udah hukum aja mereka semua, nggak peduli, ucap dari Kaisar yang membuat Zhang Choi dia pun tahu apa yang harus dia lakukan dan dia menerima tugas itu, ucap dari Zhang Choi. Dan untuk Kaisar dia juga akan memberikan sebuah hadiah kepada Zhang Choi. Jika saja Zhang Choi berhasil menjalankan tugasnya, maka dia akan mendapatkan promosi menjadi seorang gubernur wilayah Yangzhou, ucap dari Kaisar.
Kaisar. Dan sekarang untuk kau, tengil, ucap dari Kaisar. Di sini Kaisar dia pun mengatakan, aku tahu kalau kau sangat membenci keluarga Su, tapi kau juga harus ingat, kau harus menenangkan keluarga Su, karena keluarga Su sangat amat berbahaya. Dan setelah urusan di utara selesai, maka aku akan menghancurkan keluarga Su dan membalaskan dendammu, ucap dari Kaisar. Dan ingat, steady dan juga konten, jangan main-main, ucap dari Kaisar, yang hal itu pun diterima oleh Xilang. Baik Kaisar, ucap dari Xilang. Namun di sini Zhang Choi dia juga tahu kalau resikonya sangat amat mengerikan untuk dirinya. Jadi dia bertanya kepada Kaisar berapa banyak pasukan yang bisa dia bawa. 3.000, ucap dari Kaisar, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Xilang dan juga Zhang Choi. Apa? 3.000? Kita 3.000? Lawan kita ini ada sekitar 30.000 loh. Cuma dikasih 3.000, ucap dari Xilang yang kaget dong. Kalau ternyata Kaisar hanya memberikan mereka 3.000 pasukan elit, sedikit banget. Bahkan saat ini untuk Zhang Choi, dia pun tahu kalau jika saja keluarga Su dan juga kerajaan Qian mereka bergabung, jumlah mereka sangat amat besar, mungkin sampai ratusan ribu. Dan jika cuma 3.000, ini kayak mana? Pikir dari Zhang Choi yang bingung. Tapi di sini untuk Kaisar, dia pun melihat keduanya bengong, yang membuatnya pun berujar, kenapa? Apakah 3.000 itu sedikit? 3.000 ini udah diperas dari gigiku, ucap dari Kaisar, yang memberitahukan kalau 3.000 ini adalah pasukan elit miliknya. Namun ya memang karena saat ini Xilang dan juga Zhang Choi nggak berani membantah. Mereka menerima itu semua. Dan untuk Kaisar tentunya untuk memberikan misi ini, dia juga harus mengangkat Xilang dan juga Zhang Choi sebagai utusan resmi, di mana Xilang dan juga Zhang Choi akan mendapatkan sebuah dekret baru yang akan diberikan oleh Kaisar, yang membuat kini Xilang dan juga Zhang Choi mereka pun lutut di hadapan Kaisar ketika mereka mendapatkan sebuah dekret di mana Zhang Choi akan diangkat menjadi panglima tertinggi garnison provinsi Tianxing dan juga hakim ataupun pejabat dari Kabupaten Baiye, sedangkan untuk Xilang akan diangkat sebagai tuan kota dari kota Zhenyuan, yang tentunya hal itu dapat diterima oleh Xilang dan juga Zhang Choi. Namun setelah pertemuan dengan Kaisar usai, di sini Xilang dan juga Zhang Choi mereka merasa kali ini waduh dikit banget pasukannya, tapi ya gimana lagi. Dan di sini Xilang dan juga Zhang Choi mereka pun sempat berdiskusi sebentar, di mana Xilang dia pun mengatakan kalau seorang jenderal seharusnya tidak terlalu tunduk dengan perintah dari Kaisar ketika dia jauh dari rumah, karena saat ini Kaisar dia ingin kita ataupun kau mempertahankan Kabupaten Baiya dan menghentikan pasukan pemberontakan yang dimiliki oleh keluarga Su di wilayah timur. Maksudku adalah ya kita harus menyingkirkan seluruh klan dan keluarga Su dalam waktu 1 hingga 2 bulan, ucap dari Xilang, yang tentunya hal itu membuat Zhang Choi dia pun bingung dengan apa maksud dari Xilang. Apa? Menyingkirkan mereka? Ya, selain itu juga begitu juga aku tiba di kota Zhenyuan, mungkin aku akan memulai sebuah pembersihan. Mungkin aja aku akan langsung melakukan sebuah pembersihan dan aku mulai akan menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su dari kota itu, dan mungkin saja akan ada banyak orang yang meningsoi. Dan aku harap kau seorang gubernur dapat membantuku untuk menutupi kasus ini di kemudian hari, ucap dari Xilang, yang membuat Zhang Choi dapat bertanya kepada Xilang apa yang ingin dilakukan oleh Xilang. Apakah kau ingin menyingkirkan seluruh anggota keluarga Su yang ada di kota itu? Tapi di sini Zhang Choi dia juga mengatakan kalau jumlah pasukan yang dimiliki oleh keluarga Su di kota itu sangat amat banyak. Dan itu membuat Zhang Choi dia bertanya kepada Xilang berapa banyak yang akan disingkirkan oleh Xilang di kota itu. Dan untuk Xilang dia mengangkat tangannya 1, yang membuat Zhang Choi dia bertanya 1, 10, 100. Tapi Xilang dia menggelengkan kepalanya. 1.000? Kau ingin menyingkirkan 1.000 orang? Tidak, aku tidak ingin menyingkirkan 1.000, tapi aku ingin terus menyingkirkan semua yang bisa aku singkirkan, ucap dari Xilang. Aku gak peduli 1.000, 2.000 ataupun 5.000, 10.000 sekalipun akan disingkirkan oleh Xilang, selama mereka memiliki marga Su di namanya. Dan apa yang akan dilakukan oleh Xilang? Menyingkirkan keluarga Su di kota ataupun di markas ataupun di tanah keluarga Su itu sendiri akan kita bahas di part lanjutannya. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Oke. Dan sorry kalau durasinya agak sedikit lebih kecil, pendek daripada biasa karena translate-nya repot coy. Udah itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.